Sekolah kita banyak kegiatan yang seru, dari lomba menyanyi sampai debat yang bikin jenuh. Olahraga, seni, semua jadi bagian dari kita. Semangat tinggi kita buktikan takkan pernah padam ya. SD Anugerah Abadi, tempat kita belajar dan tumbuh menjadi generasi cerdas, kreatif dan berbudi luhur. Dengan ilmu yang kita dapat, kita akan mengubah dunia jadi tempat yang lebih baik untuk semua tak beragu ya. Jadi ayo kawan-kawan, mari kita bersatu di SD Anugerah Abadi. Tak ada yang tak bisa kita tuju, belajar sambil bersenang-senang, itulah caranya. Ini upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Panasnya matahari. Barisan satu, siap. Barisan lima, siap. Baik, tempat. Siap, laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Acara bendera merah putih hari Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bendera siap kepada Sang Medalian Merah Putih. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mari kita menundukkan kepala kita sejenak. Mengheningkan cipta dimulai.
teks Pancasila oleh pembina upacara, diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. Kami para siswa dan siswi Sekolah Dasar Anugerah Abadi berjanji 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, dan setia kepada Pancasila.
serta Undang-Undang Dasar 1945. 2. Berakhlak mulia, patuh, hormat kepada orang tua dan guru, serta menjunjung tinggi nama baik sekolah. 3. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. 4. Berprestasi dan berkarya. 5. Bermasyarakat, cinta alam dan lingkungan. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Alexander Agus selaku Wakil Kepala Sekolah di SD Anugerah Abadi 1 Bengalon. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta tenaga kependidikan di SD Anugerah Abadi 1 Bengalon. Dan yang saya banggakan dan yang saya cintai, siswa-siswi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Semangat pagi! Sekali lagi, semangat pagi! Terima kasih. Puji syukur kita dapat melaksanakan upacara bendera hari ini. Walaupun dengan cuaca yang cukup panas, tetapi matahari pagi itu baik untuk tubuh. Iya, benar sekali, untuk tubuh kita. Karena matahari pagi itu adalah vitamin vitamin D bagi tubuh kita. Nah, untuk hari ini ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan pada amanat Ibu. Ibu berharap kalian dengarkan dengan baik. Ya, kalau ada yang sudah tidak sanggup untuk berdiri, silakan menghadap ke Bapak Ibu guru ya. Tapi saya percaya siswa-siswi SD Anugerah Abadi 1 Bengalon semuanya anak yang hebat, anak yang sehat. Oke, kalau gitu buktikan ya. Tidak ada lagi ya sakit-sakitan. Masa sih sakit-sakitan, giliran main, lari-larian ke sana nggak ada yang sakit. Sekarang ayo coba buktikan kalau semuanya anak yang hebat. Baik, untuk amanat Ibu pagi hari ini, Ibu akan membawakan tema tentang belajar dari alam sekitar. Apa temanya, Nak? Belajar dari alam sekitar. Pintar. Nah, ketika kita belajar dari alam sekitar, pertama-tama Ibu mau bertanya dulu. Apa sih itu alam sekitar? Lingkungan. Ada lagi? Alam sekitar itu apa sih? Oke, Ibu jawab ya. Alam sekitar itu adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling atau di sekitar manusia. Ya. Berbicara tentang manusia itu siapa ya? Siapa? Kita semua ini. Bapak, Ibu guru, siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6. Bude, pokoknya semua manusia. Tahu manusia kan? Oke. Nah, berbicara tentang lingkungan sekitar, Ibu kelompokkan menjadi 2 benda ya. Banyak nggak benda-benda di sekitar kita? Nah, kalau gitu Ibu mau bertanya. Ada 2 benda. Yang pertama benda mati. Yang kedua benda hidup. Oke. Ada 2 jawaban. Menyebabkan banjir kalau tidak ada tanam-tanaman. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Oke. Dari jawaban kalian tadi itu semuanya benar. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, terima kasih. Jadi, ketika kalian mau mendapatkan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, kita harus merawatnya dengan cara apa tadi? Menyiram tanaman, tidak membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Oke. Nah,
sekarang kita mau berbicara soal benda mati. Oke, benda mati itu contohnya apa saja sih? Sepatu, oke. Apa? Kursi, meja. Oke. Yang di sekitar kita ini, yang tempat untuk tumbuh-tumbuhan itu apa sih? Benda mati sayang. Tanah. Ada tanah, ada apa ini udara. Ada apa satu lagi? Air, pintar banget. Ada air, ya. Air sangat bermanfaat untuk benda mati atau benda hidup. Tanpa air, kita tidak bisa hidup. Coba perhatikan. Kalau tanaman tidak disiram, apakah bisa hidup? Bisa hidup kalau di tempat yang lembab. Tapi kalau lingkungan yang jorok, ya, lingkungan yang jorok, apakah bisa tumbuh dengan baik? Tidak bisa, ya. Jadi air itu salah satu fungsi yang sangat bermanfaat untuk semua alam sekitar, maupun manusia, tumbuhan, hewan-hewan, itu sangat bermanfaat. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi ya. Apa sih manfaat air itu? Untuk mandi, oke, apa lagi? Untuk diminum, apa lagi? Untuk mencuci pakaian, apa lagi? Untuk menyiram tanaman, ya. Jadi, air itu sangat banyak manfaatnya. Nah, ketika kita mau mendapatkan air yang bersih, tidak boleh apa sayang? Pintar sekali. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya. Karena kalau kalian membuang sampah sembarangan, airnya bisa apa? Kotor, ya. Kalian tidak bisa mendapatkan air yang bersih, air yang jernih. Walaupun kita di sini ya, hidup di dalam kebun yang airnya kita tahu udah bagaimana. Jadi jangan lagi kita rusak dengan membuang sampah sembarangan. Kalau sudah tahu airnya sudah keruh, entah itu berwarna coklat seperti tanah, ayo silakan kalian jangan membuang sampah sembarangan, jangan mencemari lebih lagi airnya. Bisa dipahami? Oke, nah sekarang ada 3 tadi ya, tanah, air, dan udara. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi, apa sih manfaat tanah? Untuk menanam pohon, apa lagi? Untuk tumbuh-tumbuhan. Yang kita tempati tinggal itu apa? Rumah. Kita bisa membangun rumah di tanah. Atau ada yang bisa bangun rumah di atas gunung? Tidak ya? Nah, bisa? Apakah kalian bisa bertahan hidup di atas gunung? Bisa? Coba, siapa yang mau tinggal di gunung? Di atas gunung ya? Nggak ada kan? Ada sayang kalau di datarannya. Kalau di atas gunungnya, puncaknya bisa nggak? Tidak bisa sayang ya. Bagaimana kamu bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan sekitar kalau di atas gunung cuma rumahmu sendiri saja? Pasti cuma di dalam rumahmu aja yang kamu kenal. Nanti kamu turun dari atas gunung, wah ternyata di bawah gunung itu banyak makanan yang lezat, mobil-mobil yang bagus. Coba di atas gunung, bisa nggak pakai mobil? Tidak bisa, ya. Jadi manfaat tanah itu banyak sekali manfaatnya. Nah sekarang, bagaimana sih cara merawat tanah itu? Bagaimana cara merawat tanah? Dengan cara apa tadi? Tidak membuang sampah sembarangan. Jadi membuang sampah sembarangan itu banyak akibatnya untuk alam sekitar kita, ya. Mau nggak kalau kamu membuang sampah di sekitar rumahmu? Orang lewat di situ, ih, joroknya rumahnya. Mau nggak? Ih, tidak ada tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang ada di sekitar rumahnya karena tanahnya tidak bagus. Karena tumbuh-tumbuhan itu membutuhkan tanah yang
yang bagus. Ya. Kemudian yang ketiga berbicara soal udara. Ya, Ibu mau bertanya lagi nih, banyak pertanyaan Ibu Guru ya. Apa sih manfaat udara bagi kita manusia? Untuk kita bernafas, apalagi? Untuk menghirup udara yang segar. Nah, sekarang bertanya lagi Bu Guru ini. Bagaimana sih cara kita menjaga udara ini? Pintar. Tidak membakar sampah ya, tidak membakar sampah ya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Kenapa sih membakar sampah itu bisa membuat polusi udara? Sehingga udara yang kamu hirup pada saat itu tidak baik, tidak sehat untuk tubuhmu. Ya. Ketika kamu hirup itu masuk ke dalam tubuhmu, bisa menyebabkan apa sayang? Sakit. Besoknya Bu Guru, izin Bu Guru, tidak bisa masuk sekolah. Dan ketika kamu membuang sampah sembarangan, kalau membuang sampah sembarangan itu banyak apanya biasa di situ ya? Lalat, ya. Ketika kamu makan dan lalat singgah di makananmu, itu bisa membuat kita sakit. Karena apa? Di dalam tubuh lalat itu atau di bagian tubuh lalat itu sudah banyak bakteri. Ya. Ketika kamu makan, singgah lalat di makananmu. Kamu makanlah makanan itu, masuklah ke dalam tubuhmu. Aduh mama, perutku sakit sekali. Kenapa nak? Itu tadi aku makan ada lalat yang singgah. Pasti mamanya menyarankan, makanya jangan membuang sampah sembarangan. Jadi ketika kita membuang sampah sembarangan itu, banyak apanya? Akibatnya. Seperti di sekolah. Ketika kamu melihat sampah, diapakan sampahnya sayang? Diambil dan dibuang kemana? Tong sampah. Ketika kau tidak ada tong sampah pada saat itu, diapakan sampahnya? Dikantongin dulu ya. Nanti kalau kamu bertemu tempat sampah atau ada tempat sampah, baru kamu buang tempat sampah. Bisa dipahami sayang? Nah, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana cara menjaga lingkungan yang sehat? Tidak membuang sampah sembarangan. Dan apa lagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Nah, Ibu mau ingatkan lagi, tidak ada lagi yang bergelantungan di atas pohon. Semua manusia kan? Yang suka bergelantungan di pohon itu apa sih? Ya, kalian sadar kalian manusia. Jadi Ibu tidak mau lihat lagi di kelas sana, yang di luar-luar ini, pohon di luar sana ini. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, Ibu tidak mau lihat lagi ada yang bergelantungan di atas pohon. Karena kalau kalian bergelantungan di atas pohon dapat menyebabkan apa? Kerusakan alam. Tubuhmu yang sakit, bukan tubuh orang lain, tapi kamu mencelakai dirimu sendiri. Dan kamu juga sudah merusak alam, sudah melukai diri sendiri, sudah merusak alam. Siapa yang mau tanggung? Diri sendiri, ya. Jadi sekarang sadar diri, ya. Semuanya manusia. Tidak ada lagi yang bergelantungan di atas. Baik, itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian selalu mengingat untuk tidak membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan sekitar kita menjadi bersih. Ibu minta maaf jika ada kesalahan yang Ibu sampaikan melalui kata-kata Ibu. Ibu akhiri, sekian dan terima kasih. Menyanyikan lagu wajib nasional. Halo, halo Bandung.
Pembacaan doa oleh petugas upacara. Marilah kita tundukkan kepala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ya Allah, mudahkanlah rezeki dan berikanlah kesehatan kepada guru-guru kami untuk selalu mendidik kami menjadi generasi-generasi cerdas penerus bangsa. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami para anak didik penyenang hati. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara selesai. Barisan ibu Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Di sekolah kita banyak kegiatan yang seru, dari lomba menyanyi sampai debat yang bikin jenuh. Olahraga seni semua jadi bagian dari kita. Semangat tinggi kita buktikan takkan pernah padam ya. SD Anugerah Abadi tempat kita belajar dan tumbuh menjadi generasi cerdas, kreatif dan berbudi luhur. Dengan ilmu yang kita dapat kita akan mengubah dunia jadi tempat yang lebih baik untuk semua tanpa ragu ya. Jadi ayo kawan-kawan mari kita bersatu di SD Anugerah Abadi. Tak ada yang tak bisa kita tuju, belajar sambil bersenang-senang, itulah caranya.